Alasan kenapa orang benar-benar kuat justru paling jarang cari perhatian. Dunia hari ini seolah memaksa kita untuk selalu berisik kalau mau dianggap ada. Siapa yang paling kencang suaranya, atau siapa yang paling sering pamer pencapaiannya, dialah yang biasanya dianggap sebagai pemenang. Tapi kalau kita mau sedikit lebih jeli melihat sekitar, ada satu kelompok orang yang justru tetap tenang di tengah keramaian itu, tanpa merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Selamat datang di Jejak Diri, ruang di mana kita mencoba memahami sisi terdalam dari karakter manusia dan cara kita bersikap di hadapan dunia. Kekuatan yang sesungguhnya itu sifatnya senyap. Ia tidak butuh pengeras suara untuk meyakinkan orang lain tentang keberadaannya. Dalam psikologi, ini sering disebut sebagai quiet confidence atau kepercayaan diri yang tenang. Orang-orang ini sudah selesai dengan urusan internal mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi lapar akan tepuk tangan atau validasi dari orang luar. Mereka paham bahwa harga diri mereka tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang setuju dengan pendapat mereka, atau berapa banyak yang memuji kesuksesan mereka. Sikap ini bukan muncul karena mereka sombong atau merasa lebih hebat dari orang lain, melainkan karena ada rasa cukup yang sudah tertanam di dalam hati. Ketika kita sudah merasa cukup dengan penilaian Tuhan dan jujur pada diri sendiri, maka komentar orang lain, baik itu pujian maupun cacian, hanya akan menjadi angin lalu yang tidak mengubah pondasi keyakinan kita. Disinilah letak kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita tidak lagi menjadi budak dari opini publik yang sangat mudah berubah-ubah setiap saat. Kalau kita perhatikan, orang yang selalu butuh pengakuan biasanya sedang mencoba menutupi rasa kurang yang ada di dalam dirinya. Mereka merasa kalau dunia tidak tahu apa yang mereka capai, maka pencapaian itu seolah tidak berharga. Sebaliknya, orang yang kuat secara mental memiliki kematangan untuk menyimpan proses dan keberhasilannya dalam ruang privat. Mereka sadar bahwa menjaga niat tetap tulus itu jauh lebih sulit dan lebih penting daripada sekadar mendapatkan pengakuan sesaat yang seringkali melalaikan. Secara psikologis, kebutuhan berlebih akan validasi sebenarnya adalah bentuk dari rasa cemas yang tidak terkelola. Kita takut kalau tidak terlihat hebat, maka kita akan ditinggalkan atau dianggap gagal. Namun, orang-orang dengan ketenangan batin ini sudah melewati fase itu melalui introspeksi yang mendalam. Mereka terbiasa bicara seperlunya, tapi berisi, dan bertindak secara nyata tanpa harus membuat narasi yang berlebihan di media sosial atau forum-forum publik. Ada nilai yang sangat dalam ketika seseorang mampu menjaga hatinya agar tetap rendah hati, meskipun ia punya sejuta alasan untuk menyombongkan diri. Kekuatan semacam ini adalah hasil dari disiplin diri dan rasa syukur yang konsisten. Mereka tidak merasa kehilangan apapun saat tidak ada yang memuji, karena tujuan mereka memang bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki landasan yang jauh lebih kokoh, yaitu mencari keridhaan Sang Pencipta dan memberikan manfaat tanpa perlu dicatat oleh sejarah dunia. Orang yang kuat ini juga biasanya punya batasan yang sangat jelas tentang apa yang layak dibagikan dan apa yang harus disimpan sendiri. Mereka menjaga privasi bukan karena punya rahasia buruk, tapi karena mereka menghargai setiap momen hidup mereka tanpa gangguan dari ekspektasi orang lain.
Hidup mereka mengalir dengan alami karena mereka tidak sibuk memakai topeng atau membangun citra yang melelahkan. Keaslian inilah yang justru membuat mereka terlihat sangat berwibawa di mata orang-orang yang bisa melihat melampaui penampilan luar. Kita bisa belajar banyak dari mereka tentang cara mengelola hati agar tidak mudah goyah. Salah satu kuncinya adalah dengan terus memperkuat hubungan antara diri kita dengan Allah. Ketika orientasi kita sudah ke arah sana, maka hiruk-pikuk dunia ini akan terasa sangat kecil. Kita jadi lebih fokus pada apa yang bisa kita perbaiki di dalam diri kita sendiri daripada sibuk mengomentari atau mencari celah agar orang lain melihat kehebatan kita. Introspeksi adalah senjata paling ampuh untuk membangun kekuatan yang tenang ini. Ketahanan mental seperti ini juga membantu kita untuk lebih sabar menghadapi tekanan. Orang yang kuat tidak akan meledak-ledak saat dikritik dan tidak akan terbang tinggi saat dipuji. Mereka tetap berada di tengah, tetap tenang, karena mereka tahu siapa diri mereka yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Ketenangan ini memberikan kejernihan berpikir yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang emosinya selalu bergantung pada validasi dari lingkungan sekitarnya. Pada akhirnya, quiet confidence adalah bentuk dari keikhlasan tingkat tinggi dalam menjalani hidup. Kita belajar bahwa menjadi kuat itu bukan tentang seberapa besar pengaruh kita atas orang lain, tapi seberapa mampu kita mengendalikan ego kita sendiri. Ego yang selalu minta diperhatikan, ego yang selalu ingin dianggap paling benar, dan ego yang takut terlihat lemah. Ketika ego itu berhasil kita kendalikan, maka ketenangan akan datang dengan sendirinya sebagai hadiah atas keberanian kita untuk tetap jujur. Kalau saat ini kita masih merasa sering haus akan pengakuan, mungkin ini saatnya untuk kembali melihat ke dalam. Coba tanyakan pada hati kita yang terdalam, untuk siapa sebenarnya kita melakukan semua ini? Jika jawabannya masih untuk dilihat manusia, maka wajar kalau kita akan terus merasa lelah dan tidak pernah merasa cukup. Tapi jika kita mulai membelokkan niat itu hanya untuknya, maka rasa butuh akan validasi itu pelan-pelan akan luruh dan digantikan oleh rasa tenang yang luar biasa. Menjadi orang yang kuat secara mental memang butuh waktu dan latihan yang tidak sebentar. Ini adalah perjalanan panjang tentang bagaimana kita menaklukkan diri sendiri setiap hari. Tapi percayalah, kedamaian yang kita dapatkan saat tidak lagi butuh pengakuan dunia itu jauh lebih berharga daripada semua pujian yang pernah ada. Mari kita coba untuk lebih fokus pada apa yang ada di dalam daripada apa yang tampak di luar. Semoga refleksi ini bisa menjadi teman perjalananmu hari ini untuk lebih mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, tanpa perlu bantuan cermin dari orang lain. Kalau kamu merasa bahasan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, silahkan bagikan pendapatmu atau pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan berjalan bersama di Jejak Diri. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.